Selanjutnya adalah mode pengukuran N-trip, course ya, N-trip, RTK N-trip. Ya, jadi di ini kita masuk ke project yang sudah kita buat sebelumnya, tutorial. Ya. Kemudian kita masuk ke Bluetooth Manager. Ini kebetulan sudah masuk list. Receivernya adalah tipenya dengan serial number 4251 ya. Sudah bisa sambungkan lagi ya. Oke, sudah ada notifikasi dari receiver bahwa controller sudah tersambung ke receiver. Selanjutnya adalah pengaturan mode pengukuran. Kita masuk ke setting, kemudian instrumen setting, kita pilih rover setting ya. Oke, di sini ada beberapa pengaturan. Data link itu untuk menentukan tipe controller yang dipakai ya. Kemudian termasuk mode pengukuran. Jadi di sini kalau misalnya nanti pakai RTK N-trip, pakai GSM, bisa dipilih internal GSM, atau dengan internal UHF. Untuk RTK radio dipilih internal ataupun eksternal UHF. Jika dengan RTK N-trip itu pilih yang data kolektor internet ya. Oke, pilih ini. Kemudian data source ya. Kita diskonekkan dulu. Kita pilih pengaturan dari provider layanan course ya, jaringan. Ini biasanya dari layanan BIG, Badan Informasi Geospasial, ataupun dari jaringan referensi satelit pertanahan yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Sebagai contoh ya, ini kita jika belum ada konfigurasi, kita bisa tambahkan di sini add ya. Tinggal diatur di sini select servernya misalnya yang sudah ada, atau kita bisa namakan lagi penambahan. Yang terpenting adalah IP ya. Ini berapa, port ya, username dan password ya. Ya. Sebagai contoh ini saya bisa tampilkan di sini untuk yang course dari BIG. Kita bisa lihat pengaturannya di edit. Ini kasih penamaannya, saya namakan INACOURSE ya. Ya. IP-nya ini untuk layanan INACOURSE, IP-nya adalah 103.22.171.6 di port 2001. Username dan password ini kebetulan saya sudah register lewat layanan INACOURSE ya, yang ada di situsnya nrtk.big.go.id ya. Kemudian di sini router mode N-trip. On point ini kita bisa pilih dengan refresh access point. Update source table. Ini coba sudah ini. Nah, ini otomatis nanti akan ada beberapa pilihan kalau di layanan INACOURSE. Kita pilih misalnya nearest RCTM ya. Ini tekan auto connect, berarti nanti pas saat receiver dimatikan kemudian dinyalakan kembali, dia otomatis masuk ke mode yang sudah kita setting ini bisa. Ataupun kalau tanpa auto connect kita tinggal koneksi manual. Oke ya. Cara ini kita diskonekkan dulu ya. Kita coba pilih ini connect, sambungkan. Oke, kita tekan OK. Kita kembali ke menu pengaturan. Nah, di sini indikator pengukuran untuk RTK N-trip atau course ini bisa dilihat positionnya atau float
atau kemudian horizontal RMS-nya 1,8, 1,7. Satelit S itu menunjukkan bahwa ada 3 tipe satelit, GPS, GLONASS, dan BEDU. Ini akurasi vertikalnya ya. Kemudian waktu pengukuran itu bisa lihat di sini 1446. Oke, jika sudah fix ya, nanti akan ada notifikasi dari receiver fix. Kalau sudah fix maka bisa lakukan pengukuran. Masuk di survei ya. Point survei ya. Oke. Kita di sini kita bisa namakan ya, point ID ya. Ini fix, berarti kita bisa melakukan perekaman. Untuk akurasi horizontalnya adalah 5 cm ya. Semakin baik semakin kecil akurasinya ya. Misalnya ini sudah fix, kita save. Tapi HRMS maupun VRMS PDOP ini struggle, jadi ini sebenarnya belum bisa disimpan datanya. Kalaupun kita coba di sini nanti biasanya untuk Galaxy G1 ini defaultnya seandainya akurasi horizontalnya di 2 sentinan itu bisa di save. Coba kita lihat. Oke, berarti ini sudah bisa save. Kita tinggal di sini penamaan titik-titiknya. Misalnya ini adalah saya namakan A1 ya. Pole dengan tingginya saya tadi adalah 1,6 ya. Oke. Kemudian top bottom, jika perlu penambahan data untuk kamera lokasi misalnya, kita bisa tambahkan foto di sini, foto. Oke. Jika perlu penambahan foto saja, sini. Atau foto atau kamera bisa, atau langsung di sini lah ya. Oke. Kalau sudah tinggal tekan OK. Ya. Ini otomatis sudah ada A1 ya. Kita tinggal melakukan pengukuran lain ke titik yang lainnya. Tunggu sampai akurasi horizontal di bawah 3 sentian. Oke. A2, cek foto lagi saya. Sudah selesai. Oke. Ya, ini sudah otomatis muncul A1, A2. Oke. Jika ingin melihat penampilan dari receiver satelit yang bisa diterima, ini kita bisa lihat di sini posisinya fix ya. Base info ini adalah jarak rover ke base station course yang terdekat ya. Sini kalau tidak lihat jarak spatial distance-nya adalah 6.508 meter ya. Jadi ini 6 kilo. Kemudian ini posisi jika tidak pakai plotnya, ini adalah legendanya. Untuk yang GPS berarti yang merah, BEDU-nya yang kuning, GLONASS yang ungu, kemudian Galileo tidak ada ya. Ini yang hijau kalaupun ada. Kemudian posisi satelit ya, ini
Ini kemudian status satelit listnya ya. Ini kita bisa melihat serinya. Misalnya di sini adalah C10 ya. Ini berarti di mass angle-nya itu 39 derajat, berarti dari horizontal ke atas sebesar 39 derajat. Azimutnya adalah 191, berarti dari arah utara, berarti kurang lebih di sisi selatan barat daya sejauh 191 derajat. Status log artinya ini dipakai untuk pengukuran ya. Oke. Satelit. Oke.